Purnawira, welcome back to MPK TV Season 2. Halo Purnawira, welcome back to MPK TV Season 2. Nah, pada season kali ini MPK TV masih berkolaborasi dengan ekstrakurikuler unggulan di SMA Negeri 2 yaitu SWITE. Teman-teman pada kangen nggak nih sama MPK TV season kali ini? Tentunya pada kangen nih. Nah, oleh karena itu, tapi tetap santai aja. Kita ketemu lagi dengan saya Putri Dian Marcella dari MPK Angkatan 58 selaku MC yang akan membawakan acara pada episode kali ini. Teman-teman pada tahu nggak sih apa yang menjadi pembahasan pada episode kali ini? Nah, untuk dari itu, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara untuk memanajemen waktu. Tapi kita membahasnya tidak sendirian lagi nih. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang guru dan alumni dari SMA Negeri 2 Klaten, dan pastinya punya wawasan dan ilmu pengetahuan dalam mengatur waktu dengan baik. Dipersilakan Bu Dwi dan Kak Anggi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dwi Retnaningsih. Saya guru kimia di SMA Negeri 2 Klaten. Halo Purnawira, perkenalkan nama aku Anggita Berta Korelesanti. Aku alumni dari MPK Angkatan 57. Oke, itu tadi perkenalan dari Bu Dwi dan Mbak Anggi. Nah, saya mau tanya, gimana nih kabarnya Bu Dwi dan Kak Anggi sendiri? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Puji Tuhan baik. Oke, kesibukan Bu Dwi dan Mbak Anggi di minggu-minggu ini tuh apa saja? Kalau saya masih seperti biasa ya mengajar sebagai istri, sebagai ibu, dan ini sedang pelatihan program guru penggerak dan juga dalam proses menyusun buku. Kalau saya pribadi mungkin melengkapi untuk daftar ulang PTN. Di kesibukan kali ini tentunya Bu Dwi dan Mbak Anggi punya cara yang baik dalam manajemen waktu. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih sama Bu Dwi. Apa sih manajemen waktu itu, Bu? Kalau dari katanya ya, manajemen itu kan mengatur ya. Berarti kalau manajemen waktu itu berarti kita merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan waktu yang kita punya untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu tertentu. Atau kalau bisa kita bilang secara sederhana, manajemen waktu itu ya menyeimbangkan waktu yang kita miliki untuk kegiatan istirahat, bekerja atau belajar, kemudian bersantai, bermain, beribadah, dan sebagainya. Jadi kuncinya keseimbangan dalam kita memanfaatkan waktu secara efektif, efisien. Jadi tujuan dari manajemen waktu adalah untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan suatu kegiatan gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke, selain itu saya mau tanya nih sama Mbak Anggi. Kan Mbak Anggi juga pernah menjadi siswi di SMA Negeri 2 Klaten. Dan selain itu juga aktif dalam berorganisasi yaitu ikut organisasi MPK. Nah, seberapa penting sih manajemen waktu bagi seorang pelajar itu? Menurut saya pribadi sangat penting ya, karena dengan kita memanajemen waktu kita bisa melatih diri kita untuk disiplin. Lalu pekerjaan kita pun seperti tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oke, selain itu saya juga mau tanya sama Bu Dwi. Kan Bu Dwi selain menjadi seorang guru yang notabene mengajar di sekolah, Bu Dwi juga memiliki kegiatan di luar sekolah juga selain menjadi ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara Bu Dwi memanajemen waktu secara efektif dan efisien? Kalau ini dari kebiasaan saya dari zaman saya muda dulu, saya terbiasa mengatur jadwal dulu. Jadi saya hari ini mau apa? Jadi saya harus buat daftar tugas dulu. Target harian pekerjaan apa yang harus saya selesaikan di hari ini, atur tenggat waktunya. Mengatur tenggat waktu ini adalah untuk membantu kita menentukan prioritasnya. Kemudian alokasikan waktu yang cukup untuk istirahat, karena kalau dari kebiasaan saya yang lama itu saya punya kebiasaan nggak bisa tidur kalau kerjaan belum selesai, dan itu ternyata memforsir banyak energi yang nanti dampaknya ke kesehatan. Nah, kalau kesehatan kita terganggu kan malah akan mengacaukan jadwal kita ya. Nah, jadi mulai kemarin-kemarin itu saya belajar
harus alokasikan waktu istirahat yang cukup. Kemudian saya itu orangnya pelupa. Kalau sudah ngobrol sama teman itu sering kebablasan, harusnya menyelesaikan tugas ini ternyata lupa, kebablasan keasikan ngobrol. Sehingga saya butuh bantuan teknologi, misalnya pakai Google Calendar atau pakai pengingat atau pakai alarm yang bisa membantu saya mengingatkan, oh jam sekian saya harus menyelesaikan ini nih. Itu. Dan yang terakhir, kita harus rutin mengevaluasi cara manajemen waktu kita, apakah sudah tepat atau ada yang perlu kita perbaiki. Seperti itu kalau dari pengalaman saya, Mbak Putri. Oke, mungkin teman-teman bisa meniru cara-cara Bu Dwi agar bisa melakukan aktivitas secara teratur dan baik. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke Mbak Anggi ini. Saat Mbak Anggi menjabat sebagai anggota MPK, tentunya disibukkan oleh proja-proja. Nah, gimana sih cara Mbak Anggi memanajemen waktu sendiri sehingga bisa masuk ke salah satu universitas terbaik se-Indonesia? Cara aku untuk memanajemen waktu, yang pertama bangun lebih pagi. Biasanya kalau bangun lebih pagi itu yang hal yang pertama yang tak lakuin itu berdoa. Setelah itu belajar. Apabila mungkin kemarinnya disibukkan dengan kegiatan sekolah dan mungkin organisasi, itu biasanya belajarnya kan kayak kurang gitu kan ya. Jadi lebih baik belajar pagi gitu. Terus setelah belajar pagi itu biasanya membuat jadwal yang lebih spesifik, dalam arti jadwal tersebut itu apa aja sih kegiatan yang akan aku lakukan di hari itu gitu, supaya biar nggak lupa dan juga terstruktur gitu. Terus setelah itu kalau udah menyelesaikan semua kegiatannya, baru nanti kita buat yang namanya reward, dalam arti boleh istirahat, boleh kamu melakukan kegiatan dalam artian hiburan dalam artian mungkin main game dan lain sebagainya. Terus yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan, karena semakin kita menunda-nunda pekerjaan itu semakin pekerjaan kita akan menumpuk gitu. Itu sih. Nah, tadi kan caranya yang pertama dari Mbak Anggi itu kan belajar untuk bangun pagi-pagi. Nah, sementara pelajar di Indonesia itu kayak kurang niat istilahnya untuk bangun pagi dan belajar. Nah, gimana cara Mbak Anggi untuk membangun kebiasaan agar bisa bangun pagi langsung belajar? Cara membiasakannya itu sebenarnya tergantung dari kita. Jadi kita kan udah besar, maksudnya udah SMA gitu kan ya. Ya kita harus bisa mengatur waktu kita, dalam artian kalau kita udah punya niatan nih buat besok bangun pagi, ya harusnya sebelumnya malamnya kita harus tidur itu tuh jangan begadang gitulah, intinya itu sih. Oke, mungkin bisa diterapkan ya teman-teman untuk agar bisa dapat memanajemen waktu dengan baik dan kita juga nggak keganggu dalam kegiatan kita dalam berorganisasi maupun belajar. Nah, lalu pesan Mbak Anggi bagi pelajar agar dapat mengatur waktu dengan baik itu apa saja sih? Buat teman-teman, mulailah untuk jangan menunda-nunda pekerjaan. Dalam arti mungkin guru mungkin diberi tugas sama guru nih, ya langsung dikerjakan, jangan terus nanti itu kan pasti akan menumpuk, semakin menumpuk kan juga akan merugikan kita sendiri gitu kan. Terus mulailah untuk fokus dalam apa ya, kegiatan tersebut lah ininya gitu, jangan sampai nanti kita nggak fokus kan, kalau misal kita nggak fokus hasilnya pun juga nggak baik gitu kan. Jadi ya harus fokus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita kan juga pasti punya teman dan kerabat yang dekat dengan kita, ya Mbak Anggi dan Bu Dwi juga. Nah, bagaimana jika teman atau sahabat kita selalu mengajak ke hal-hal yang negatif dalam artian merugikan kita untuk memanajemen waktu? Mungkin dari Bu Dwi dulu, bisa menjawab. Oke, kalau ada teman yang seperti itu, yang pertama kita bicara jujur aja, jujur dan terbuka. Kita sampaikan kita ingin mencapai apa, kemudian agenda kita hari ini apa, sehingga berharap dia juga bisa memaklumi kesibukan kita. Kemudian yang kedua, tentukan batasan yang jelas. Kalau memang dia mengajak ke hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan kita, yang menghilangkan fokus kita pada tujuan kita, ya kita harus tegas untuk menolak. Kemudian yang ketiga, cari kegiatan lain sebagai alternatif yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu kita. Kemudian kalau teman kita nggak bisa memahami itu semua, berarti ya mau tidak mau kita memang harus memfilter teman kita ya, cari teman baru. Karena
kita butuh lingkungan yang kondusif untuk mendukung kita untuk tetap fokus pada tujuan. Dan ingat, memilih teman itu penting sekali, karena temanmu itu menggambarkan kualitas dirimu. Jadi kalau kamu ingin berkualitas, carilah teman-teman yang berkualitas, yang memotivasi kamu ke hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, sampaikan kepada orang-orang yang terdekat untuk membantu kita tetap fokus pada tujuan kita. Itu yang selama ini saya lakukan. Intinya memfilterisasi pertemanan itu sangat Iya, penting dalam memanajemen betul. waktu ya. Iya, betul. Oke, untuk Mbak Anggi sendiri mungkin bisa dijabarkan. Kalau dari aku pribadi, mungkin menghindari teman tersebut. Dalam artian, tergantung nih temannya mengajaknya itu ke hal yang merugikan atau hal yang membangun. Kalau semisal merugikan, mending dihindari aja. Soalnya kita lebih baik kita melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal, yang itu sudah pasti hal tersebut itu bakal membangun. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada kegiatan yang bertabrakan, bagaimana cara menentukan skala prioritas menurut Bu Dwi dan Mbak Anggi sendiri? Kalau saya ya, karena fungsi kita memanajemen waktu itu kan untuk membantu kita memudahkan mencapai tujuan. Jadi kalau bagaimana menentukan skala prioritas, yang pertama identifikasi dulu tujuan kita. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Misalnya, tujuan jangka panjangnya, misalnya Mbak Anggi ingin lolos UGM nih ya, pakai jalur SNBP. Nah, untuk sampai ke sana, apa yang harus saya lakukan? Oh, nilai rapot saya harus bagus. Oh, berarti tujuan jangka pendek kita adalah nilai rapotnya harus bagus. Nah, biar nilai rapotnya bagus gimana nih? Oh, ulangannya harus bagus. Nah, besok misalnya mau ada ulangan kimia, oh berarti saya harus belajar. Jadi dengan kita mengidentifikasi tujuan kita jangka panjang, jangka pendek, itu akan membantu kita memprioritaskan mana nih yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan yang paling dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beri nilai dari tugas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kalau saya biasa bikin 4 matrik itu 4 kuadran ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah untuk hal-hal yang penting dan genting. Berarti ini penting dan mendesak, harus segera kita selesaikan. Maka harus kita kerjakan di awal. Kemudian kuadran 2 itu penting sih, tapi nggak mendesak. Berarti nanti dulu boleh, deadline-nya mungkin masih ada waktu ya, jadi kita kerjakan nanti nggak apa-apa. Terus yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, misalnya kayak nerima telepon atau membalas pesan, ya oke lah itu kita lakukan karena mendesak, tapi walaupun itu tidak penting, tapi jangan sampai mengganggu agenda kita di hari itu. Dan yang terakhir adalah di kuadran 4 tuh nggak penting, nggak mendesak. Nah, yang di kuadran 4 ini layak kita tinggalkan, kita ganti kegiatan lain yang tidak membuang-buang waktu. Kalau saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lihat resikonya. Kalau resikonya itu berdampak luas pada banyak orang, maka saya lebih mengutamakan pekerjaan itu. Jadi misal saya baru punya tugas pribadi nih, lalu di saat saya mengerjakan tugas pribadi, datang tugas lain yang ketika saya lihat ini kalau saya nggak mengerjakan, ini dampaknya luas. Mungkin pengaruhnya nanti nasibnya terhadap sekolah dan seterusnya. Berarti ini harus saya dahulukan, pekerjaan saya yang tadi saya pending dulu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa nggak bosen-bosen, setiap yang kita lakukan itu harus kita evaluasi. Itu seperti itu, Mbak Putri. Oke, untuk Mbak Anggi sendiri mungkin bisa dijabarkan. Kalau dari aku pribadi, dengan membuat checklist hal apa aja yang aku lakukan, setelah itu diidentifikasi atau diseleksi mana aja sih hal yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana aja sih hal yang harus dikerjakan nanti, dalam artian bisa besok, nggak harus sekarang. Terus kalau udah selesai nanti dicentang, dan setelah dicentang jangan lupa kita setelah menyelesaikan pekerjaan itu semua, jangan lupa kita beri reward pada diri kita sendiri, misal istirahat atau mungkin dengan main game, dengan buka sosmed. Oke, berarti tadi mulai dari mengurutkan mana yang penting untuk dilakukan dan mana yang tidak penting. Jadi skala prioritas itu sangat penting dalam memanajemen waktu gitu ya. Iya, betul. Nah, itu tadi jawaban dari Bu Dwi dan Kak Anggi selaku guru dan alumni dari SMA Negeri 2 Klaten. Semoga apa yang telah kita bahas pada episode kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah
ilmu serta wawasan bagi kita tentang memanajemen waktu dengan baik. Untuk teman-teman, tetap semangat dalam meraih cita-cita setinggi mungkin. Soekarno pernah berkata bahwa bercita-citalah atau bermimpilah setinggi mungkin, dan jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, see you.